Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan kembali menyapa kita. Bulan penuh barokah yang sangat istimewa. Karena menjadi bulan diturunkannya Al-Quran, banyak keutamaan dengan kita membaca dan memahami Al-Quran. Oleh karenanya, menemani waktu menjelang berbuka puasa Anda, kami mempersembahkan tayangan edukasi Cirebon Mengaji yang merupakan persembahan pemerintah Kabupaten Cirebon dan Bajnas Kabupaten Cirebon. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa setia RCTV, senang sekali saya Lulul Jannah dapat menyapa Anda dalam program Cirebon Mengaji. Memuliakan kembali Maghrib Mengaji, persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Di kesempatan yang berbahagia kali ini pemirsa, Cirebon Mengaji hadir menemani waktu menjelang berbuka Anda dengan ditemani oleh Bapak Muhammad Jamaluddin SPDI selaku Komisioner Basnas Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat Mbak Lulu. Alhamdulillah sehat ya Kang Jamal ya. Dan juga ditemani oleh teman-teman santriwati dari Pondok Pesantren Al-Kamaliyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Gimana puasanya lancar? Alhamdulillah lancar. Oke. Selain itu pemirsa sudah hadir juga Ustadz Arifin di sini yang akan menemani kita pada sore hari ini ya, membantu memimpin ya nanti untuk mengaji. Nah, Kang Jamal, tema hari ini mengangkat apa nih? Menjaga amalan di bulan Ramadan. Menjaga amalan di bulan Ramadan ya. Merujuk kepada surat Al-Baqarah ayat 183. Baik, pemirsa setia RCTV, silahkan dibuka Al-Qurannya masing-masing. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 yang akan dipimpin oleh Ustadz Arifin. Mari semua pemirsa yang ada di rumah maupun yang ada di studio, pemirsa RCTV, mari kita buka Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Baik, semua pemirsa yang ada di rumah, pemirsa RCTV maupun yang ada di studio, kita di sini akan membahas sedikit hukum tajwid yang ada di Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Yang pertama di lafadz ya ayyuhalladzina. Di lafadz ya ayyuhalladzina di situ terdapat hukum tajwid yakni mad jaiz munfasil. Yakni di situ dengan panjangnya kurang lebih di 6 harokat. Selanjutnya ada alif lam syamsiyah di lafadz alladzina. Terus ada mad badal juga amanu, di situ ada mad badal dan mad tabi'i. Selanjutnya lafadz aswiyamu, di situ terdapat hukum tajwid yakni al-syamsiyah. Al-syamsiyah itu cirinya al yang ada dibaca di sini terlihat tapi tidak terbaca. Itu namanya al-syamsiyah. Terus ada min qablikum. Di situ ada nun mati bertemu dengan huruf qaf. Huruf qaf di situ termasuk ke dalam kategori ikhfa. Jadi pembacaannya itu samar. Milqa itu nun mati bertemu dengan huruf qaf. Terus ada iklab juga. Iklabnya di sini tipis. Qob, bukan iklab yang tebal. Jadi iklabnya di sini tipis. Terus selanjutnya di sini ada qablikum la, mim mati bertemu dengan lam. Terdapat hukum idhar syafawi.
mim mati bertemu dengan lam. Terus yang terakhir di sini ada tattaqun, yakni itu termasuk hukum tajwid mad arid lisukun. Mungkin itu sedikit pembahasan tajwid dari Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Lulu. Terima kasih banyak Ustadz Arifin. Ya pemirsa, Shadaqallahul Azim, telah kita bacakan bersama Al-Quran Surat Al-Baqarah 183 dan juga penjelasan tajwidnya ya dari Pak Ustadz. Alhamdulillah bisa belajar bersama pemirsa ya melalui program Cirebon Mengaji kali ini. Baik, Kang Jamal. Ya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 berkaitan dengan tema kita menjaga amalan di bulan Ramadan. Boleh dijelaskan lebih jauh seperti apa? Silahkan. Terima kasih Mbak Lulu. Ayat ini sebetulnya berkenaan dengan perintah puasa ya, perintah menjalankan ibadah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikum, telah diwajibkan atas kalian asyam, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelumnya, maksudnya sebelum umatnya Nabi Muhammad. Kama kutiba alaikumusiyam, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi mudah-mudahan dengan berpuasa itu menjadikan kita sebagai umat atau orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa korelasi ayat ini dengan tema kita menjaga amalan di bulan Ramadan atau Baik, Kang Jamal, ya. Istiqomah dalam Ramadan ya. Oke. Ya, kaitannya dengan tema kita pada sore hari ini tadi ya, perintah menjalankan ibadah puasa ya. Iya. Penjelasan lebih lanjutnya ditahan dulu ya. Iya. Kang Jamal ya, kita akan dengarkan usai jeda pariwara berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Cirebon Mengaji. Membudayakan kembali Maghrib Mengaji, persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Bapak kegiatan di Basnas itu kegiatan apa Pak? Bantuan beasiswa stimulans pendidikan. Untuk anaknya Pak yang mendapatkan beasiswa stimulan pendidikan itu ada berapa? Untuk tahun ini kami hanya mendapatkan 3 siswa. Harapannya semoga anak-anak kami sadar bahwa pentingnya Baskap untuk bantuan dari kita dan untuk semuanya. Ini salah satu siswa kami, namanya Wisnu. Beliau adalah salah satu penerima bantuan beasiswa dari Baskap Kabupaten Cirebon, yang dimana Baskap Kabupaten Cirebon sendiri adalah bagian penerima zakat baik profesi ataupun zakat fitrah di Kabupaten Cirebon. Kami ucapkan terima kasih atas dedikasi dan loyalitasnya kepada khususnya kepada anak didik atau peserta didik di Kabupaten Cirebon. Tujuan program penyaluran untuk guru DTA ini seperti yang kita tahu bahwa guru DTA ini adalah merupakan komponen masyarakat yang mengenalkan agama, khususnya agama Islam ya, mengenalkan agama kepada masyarakat dari usia dini, mengenalkan membaca alif bata, tentunya ya tidak hanya itu, memperkenalkan tentang Allah, tentang Nabi besar Muhammad SAW. Jadi posisinya sangat penting sekali untuk perkembangan generasi yang akan datang, yaitu generasi yang religius,
yang bermoral, yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kesempatan yang bahagia ini juga saya menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Cirebon yang agnia dan masyarakat semua yang salurkan zakatnya melalui zakat infak sodakohnya melalui Basnas Kabupaten Cirebon. Insya Allah dengan semakin besar dana yang dapat kami kumpulkan, maka kesejahteraan yang kita berikan kepada guru-guru DTA nanti akan bisa lebih besar daripada yang sudah kita salurkan sekarang ini. Mari kita tunaikan zakat, infak, dan sedekah melalui Basnas Kabupaten Cirebon. Basnas Kabupaten Cirebon, cinta zakat. Oke. Terima kasih pemirsa setia RCTV dimanapun Anda berada masih bergabung bersama kami dalam Cirebon Mengaji. Memudahkan kembali maghrib mengaji persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Pemirsa, pada sore hari ini masih ditemani oleh Bapak Muhammad Jamaluddin SPDI selaku Komisioner Basnas Kabupaten Cirebon. Kang Jamal, tadi telah kita dengarkan bersama ya pembacaan ayat suci Al-Quran Al-Baqarah ayat 183 yang merujuk pada tema kita, yaitu menjaga amalan di bulan Ramadan. Penjelasan lebih lanjutnya monggo Kang Jamal diteruskan. Terima kasih Mbak Lulu. Jadi tadi ayat yang telah dibacakan oleh ayat 183 tadi itu menjelaskan tentang tema puasa ya. Puasa. Lah, apa korelasinya dengan tema kita kali ini, yaitu menjaga amalan di bulan suci Ramadan, yang dalam arti lainnya adalah menjaga konsistensi atau istiqomah beribadah di bulan Ramadan. Jadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Dalam Islam atau dalam syariat Islam dikenal juga ada istilah syar'u man qoblana. Jadi syariat-syariat sebelum Nabi Muhammad. Jadi puasa itu salah satu dari syar'u man qoblana. Jadi ini bukan, syariat puasa itu bukan hanya diwajibkan ketika pada masa Nabi Muhammad saja, tetapi juga pada umat-umat terdahulu itu juga diwajibkan berpuasa. Jadi puasa Ramadan atau amalan ibadah berpuasa itu adalah salah satu dari syar'u man qoblana. Jadi sudah ada sejak nabi-nabi terdahulu dan istiqomah dijalankan. Biasanya kan syariat itu kan berganti ya, karena kan syariat itu kan selalu up to date ya, selalu menyesuaikan dengan ruang dan waktu. Ya. Ada syariat yang dulu masih berlaku, kemudian pada saat Nabi itu di amandemen atau dimansukh lah kira-kira. Jadi ada istilah nasikh dan mansukh juga, ada amandemen juga di dalam syariat karena sudah tidak relevan. Misalnya, itu banyak sekali. Contohnya apa? Contohnya misalnya dulu pada zaman Nabi Musa kalau nggak salah, zaman syariatnya Nabi Musa itu, kalau orang yang berdosa besar itu ya disyariatkan dia tidak bertobat saja tapi bunuh diri gitu. Sudah, karena itu jalan terpintas gitu. Tapi bunuh diri sekarang ini kan sudah tidak boleh. Sudah dilarang oleh syariat Nabi. Atau ada kalau ada pakaian yang terkena najis mughaladoh, ada najis besar, itu ya tidak bisa dicuci tapi harus dipotong. Tapi dalam syariat Nabi kita kan tidak. Ya cukup dibersihkan saja dengan cara tertentu. Jadi syar'u man qoblana ini di dalam ayat ini menjelaskan soal itu. Jadi pentingnya menjaga istiqomah, artinya ada kontinuitas ya, ada ketersambungan dan ada konsistensi di dalam ibadah. Nah ini penting. Dalam Al-Quran disebutkan fastaqim kama umirta. Jadi beristiqomahlah sebagaimana
engkau diperintahkan untuk menjalankan istiqomah. Nah, salah satu yang terpenting menjaga istiqomah adalah istiqomah di dalam ibadah. Jadi karena Nabi selalu istiqomah, bahkan nabi-nabi selalu istiqomah menjalankan puasa, maka kita juga di dalam bulan suci Ramadan ini diperintahkan untuk selalu menjaga istiqomah di dalam ibadah, baik ibadah puasa atau amalan ibadah-ibadah yang lain. Karena kata Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyal yakin. Jadi beribadalah kepada Allah sampai engkau merasa yakin. Jadi ibadah itu harus dimaknai sebagai proses ya. Ibadah itu dimaknai sebagai proses. Bukan, ibadah itu bukan tujuan. Ibadah itu hanyalah wasilah untuk mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sampai engkau menemukan Tuhan, kira-kira begitu. Jadi beribadah terus. Jadi jangan merasa ketika kita sudah sholat, kemudian kita sudah selesai menjalankan Tuhan. Tidak, terus saja sholat 5 waktu. Sampai engkau menemukan Tuhanmu, sampai engkau merapukan ketenangan, sampai engkau berjumpa dengan Tuhanmu. Kira-kira dalam tasawuf kan begitu, sampai engkau ma'rifat. Jadi mengetahui Tuhan. Itu pentingnya istiqomah. Jadi kenapa kita harus istiqomah itu karena ibadah itu adalah sebuah proses. Bukan tujuan. Jadi, ibadah adalah proses kita menuju Tuhan Subhanahu wa taala. Jadi la'allakum tattaqun, makanya disebutkan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lah ini tujuannya. Kenapa Anda berpuasa? Agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa itu apa? Takwa itu artinya kalau dalam terminologi agama itu, takwa itu adalah imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Konsisten melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Jadi kita konsisten harus seperti itu terus. Nah, karena bertakwa itu juga sebuah proses, bukan tujuan. Nah, la'allakum tattaqun itu nanti agar kita bertakwa kepada Allah, maka itu juga harus terus kita usahakan dengan berpuasa ini salah satunya ya. Karena bertakwa itu kan kadang orang itu kan iman saja naik turun kata al iman yazid wa yankus. Jadi iman keyakinan kita terhadap Tuhan saja itu mengalami pasang surut. Kadang kita merasa yakin, kadang kita merasa putus asa, kadang kita merasa dekat dengan Allah, kadang juga kita merasa ditinggalkan oleh Allah. Ya itu wajar, itu manusiawi. Jadi itu sifat sifat manusiawi yang ada di dalam diri manusia. Jadi al-iman yazidu wa yankus. Maka kuncinya apa? Ya kuncinya kita jangan pernah meninggalkan ibadah kepada Allah. Salah satunya adalah puasa. Karena itu sebuah proses. Kalau proses itu tidak dilalui, kita tidak istiqomah, kita tidak melakukan kontinuitas ya di dalam ibadah terus-menerus, kemudian istiqomah ajeg kalau dalam bahasa Jawanya, ya kita tidak akan sampai pada tujuan. Contohnya misalnya saya ingin ke kota Cirebon, kita tidak istiqomah, misalnya kita mancela-mencele, mampir dulu ke mana, kemudian nongkrong dulu di mana. Tidak. Kalau mau ke Cirebon ya sudah naik angkot misalnya, kita akan sampai sana, satu tujuan gitu loh. Jangan dulu kita ke sana ya kita tidak akan sampai. Jangan-jangan kita balik lagi, atau jangan-jangan kita mau ke Cirebon malah ke Bandung kan. Karena kebanyakan mancela-mencele itu tadi Kang Jamal ya. Itu. Oke. Baik Kang Jamal, seperti itu ya tadi kurang lebih penjelasannya seputar tema kita pemirsa ya. Jadi pentingnya istiqomah ya untuk menuju atau proses menemukan Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa setia RCTV, penjelasan lebih lanjut akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Cirebon Mengaji. Memudahkan kembali Maghrib Mengaji. Dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon.
Jadi antara pemerintah dan masyarakat satu kesatuan itu nanti bisa berdampak terhadap masyarakat untuk berkemajuannya. Karena pemerintah itu terbatas Pak dalam kemampuannya, dan pemerintah itu pun ada sistem yang harus ditempuh. Jadi bagaimana ini faktor karena adanya kemiskinan, faktornya apa? Oh ternyata faktor ekonomi, ekonominya bidang apa? Nah itulah nanti pemerintah daerah, Pak Kuwu, Pak Camat dengan pemerintah daerah kita penggali sebab-sebabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imran, Bupati Cirebon, telah menyalurkan zakat pribadi saya ke Bajnas Kabupaten Cirebon. Saya juga mengajak kepada seluruh pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon, ASN di semua instansi, pegawai BUMD, pengusaha, karyawan swasta, dan semua masyarakat Kabupaten Cirebon agar menyalurkan zakat, infak, dan sodakohnya ke Badan Amil Zakat Kabupaten Cirebon. Bulan Ramadan adalah bulan zakat, infak, dan sedekah. Bulan dilipat gandakannya pahala bagi mereka yang menunaikan zakat, infak, sedekah di bulan ini. Mari salurkan zakat Anda melalui Bajnas Kabupaten Cirebon agar bisa diberikan kepada mereka yang berhak dengan tepat sasaran dan mempunyai manfaat yang berjangka panjang. Kami Bajnas Kabupaten Cirebon menyediakan pelayanan penerimaan harta zakat baik melalui konter atau bisa transfer ke rekening atau bisa juga dengan scan QR code. Bajnas juga menyediakan pelayanan jemput zakat. Kabupaten Cirebon, cinta zakat. Baik pemirsa RCTV, Anda kembali menyaksikan program Cirebon Mengaji. Budayakan kembali Maghrib Mengaji, persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Pemirsa, kita masih ditemani dengan Kang Jamal ya, Ustadz Arifin dan juga teman-teman dari Ponpes Al-Kamaliyah ya. Tadi kita sudah bahas tentang bagaimana menjaga amalan di bulan Ramadan dan juga telah dijelaskan oleh Kang Jamal ya pemirsa. Nah sekarang kita akan beri kesempatan untuk adik-adik santriwati, barangkali ada yang ingin ditanyakan seputar tema kita pada sore hari ini. Ada yang ingin bertanya? Saya. Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Sari, saya dari Pondok Pesantren Al-Kamaliyah. Saya ingin bertanya, bagaimana kita sedang puasa berperjalanan jauh? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Monggo Kang Jamal, silahkan dijawab. Bagaimana berpuasanya orang yang sedang dalam perjalanan jauh? Jadi di dalam syariat Islam itu sebetulnya ada kemudahan-kemudahan. Ad-dinu yusrun, bahwa agama itu sesungguhnya mudah. Inna ma'al usri yusro, kata Al-Qur'annya. Jadi di dalam satu kesulitan itu ada dua kemudahan. Jadi bandingannya itu, kalau satu kesulitan ada dua kemudahan. Ada dua kemudahan. Ya. Inna ma'al usri yusro. Jadi agama itu mudah, kemudian di dalam kesulitan ada kemudahan. Nah, jadi makanya ketika kita dalam perjalanan jauh, karena perjalanan itu salah satu dari masyakoh ya, sesuatu yang membuat kita lelah. Artinya bandingannya itu, perbandingannya berpuasa kita hanya tinggal di rumah dengan berpuasa ketika dalam perjalanan itu beda anunya. Tantangannya itu beda. Tantangannya itu beda. Kalau lapar ya sangat lapar sekali. Karena perjalanan sendiri itu adalah masyakoh, maka kita boleh untuk tidak berpuasa. Meskipun nanti dikodo ya. Boleh untuk tidak berpuasa. Bukan hanya puasa. Sholat saja, misalnya sholat. Ketika kita tidak mampu berdiri, maka duduk. Ketika kita tidak mampu duduk, maka tidur. Ketika
kita tidak mampu sholat sambil tidur menggerakkan tangan, ya cukup bil ima katanya, dengan isyarat saja, misalnya mata, kalau sujud di mana. Jadi sholat itu wajib mada ma'akluhu sabitan, selagi akalnya, selagi pikirannya masih bisa bekerja, masih normal, maka sholat itu wajib. Dengan cara apapun. Jadi misalnya tidak harus dipaksakan ketika susah sekali berdiri, wah lebih afdol berdiri. Enggak, justru lebih afdol ketika kita susah berdiri, ya duduk sholatnya. Itu lebih afdol itu. Orang yang disabilitas, ya penyandang disabilitas misalnya, ya semampu dia, kaifa sya'a, bagaimana dia mampunya seperti apa. Puasa juga seperti itu. Puasa juga selagi kita mampu, ya maka kita lakukan. Kalau kita tidak mampu, ya maka tidak lakukan. Ibu hamil misalnya, ibu sedang menyusui, dia takut kalau terus berpuasa maka akan membahayakan anaknya, ya sudah, jangan berpuasa lagi. Nanti dikodo di lain waktu. Itu agama, jadi agama itu mudah dan tidak mempersulit. Intinya begitu. Jadi bukan bukan mempermudah ya, tapi agama itu mudah. Jadi ada istilah mempermudah, jadi gampangake. Kalau gampangaken lamun kalau bahasa ya beda maknanya. Kalau ini memudahkan. Jadi kita tetap di jalur, on the track ya. Istiqomah kan kira-kira on the track gitu. Iya, betul. Jadi tetap puasa kita lakukan. Kalau tidak mampu ya ada rukhsah. Salah satunya adalah rukhsah itu ketika puasa dalam perjalanan. Baik perjalanan jauh maupun perjalanan dekat. Maksudnya dekat itu kan, kalau sekarang kan misalnya Surabaya dulu itu berapa jam, sekarang itu kira-kira 6 jam juga sudah sampai ya. Atau naik pesawat misalnya. Kalau itu ada masyakoh, ya. Kalau tidak ada masyakoh, misalnya perjalanannya tidak terlalu jauh, ya baiknya kita puasa saja. Selagi tubuh kita masih mampu, tidak dapat membahayakan puasa kita, ya itu di semua hal ya. Contohnya misalnya amalan wudhu misalnya, kita punya luka ya, kita tayamum saja. Itu kan tayamum itu kan salah satu rukhsah kan, salah satu keringanan di dalam agama. Karena agama itu tidak membebani, tidak mau membebani makhluk. Allah itu tidak mau membebani makhluknya. Karena begini ya. Jadi yang perlu ditekankan bahwa syariat Islam itu tujuannya adalah untuk kemaslahatan umat manusia. Itu yang penting. Jadi jangan ada di dalam pikiran kita, jangan dikira bahwa Allah akan senang ketika manusia semuanya beribadah. Allah akan senang. Ketika semuanya maksiat, Allah akan sedih. Jangan berpikir begitu. Karena syariat Islam itu ya kepentingannya untuk manusia, bukan untuk menyenangkan Tuhan. Anda tidak berpuasa, Anda tidak sholat, ya Tuhan biasa saja gitu. Tapi ya Anda nanti akan menanggung akibatnya, gitu aja. Kita gitu yang kan. rugi gitu. Iya, nggak rugi gitu. Karena sholat, puasa, zakat itu untuk kepentingan manusia, bukan untuk kepentingan Tuhan. Manfaatnya akan kembali kepada manusia dan sama sekali tidak kembali kepada Tuhan. Tuhan hanya memberikan jalan saja. Anda mau melalui jalan itu atau tidak, ya terserah Anda, itu pilihan Anda. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih banyak Kang Jamal atas penjelasannya mengenai tema kita pada sore hari ini, yaitu menjaga amalan di bulan Ramadan ya. Semoga teman-teman di sini dan juga pemirsa setia RCTV bisa mengamalkan dan juga menjaga amalan kita istiqomah begitu ya, karena agama itu mudah. Tidak ada alasan lagi kalau pepergian jauh ini dan itu, karena semuanya telah diatur dan juga ada kemudahannya begitu ya. Terima kasih banyak teman-teman santri dari Ponpes Al-Kamaliyah, Pak Ustadz Arifin, Kang Jamal selaku Komisioner Basnas Kabupaten Cirebon. Pemirsa RCTV, kita sudah berada di penghujung acara, jadi terus saksikan program Cirebon Mengaji, Membudayakan kembali Maghrib Mengaji, dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon. Akhir kata, saya Lulul Jana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salurkan zakat, infak, dan sodako Anda melalui Basnas Kabupaten Cirebon. Zakat, infak, sodako Anda insya Allah akan kami kelola dengan amanah, profesional, transparan, dan akuntabel.
Cinta zakat menyejahterakan umat, Cirebon mengaji dan indahnya berbagi.